Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat melanjutkan materi kita tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai materi kita di pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Adapun materi kita di pagi hari ini tentang seperti itu. Selanjutnya KD tentang kompetensi dasar yang Bapak harapkan 3.1 memahami Quran surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan kepada kalian yaitu siswa dapat menulis ayat Al-Quran tentang perilaku toleransi Quran surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Yang kedua, siswa dapat menerjemahkan ayat Al-Quran tentang perilaku toleransi Quran surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui isi kandungan ayat Al-Quran tentang perilaku toleransi Quran surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Nah, itulah yang Bapak harapkan sebelum dari materi tersebut dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya berkaitan tentang Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Adapun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nah, itu ayat Al-Quran surah Al-Hujurat. Nah, silahkan kalian buat video tentang membaca Quran surat Al-Hujurat tersebut. Selanjutnya, adapun terjemahan dari Quran surat Al-Hujurat surah ke ayat ke-13 yaitu hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Berikut tadi terjemahan dari Quran surah tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada kita lanjutkan kembali. Adapun isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini ialah mengandung pasal yang luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku, bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Artinya semua apapun yang kita miliki, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia berkulit hitam, putih, baik dia dari suku manapun, semua itu sama saja di mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaannya.
Akan tetapi kita dianjurkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Yang hanya membedakan di mata Allah itu hanya ketakwaan kita, bukan dari yang Bapak sebutkan tadi. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan bersih hatinya. Nah, itu tadi. Selanjutnya, setelah memahami penjelasan ini, apakah kalian siap untuk menjadi orang yang penuh dengan toleransi dan mau menghargai perbedaan? Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu tidaklah sulit, hanya perlu berlatih, atau latihan yang paling sederhana adalah memulai dari lingkungan sekitar. Misalnya dalam keluarga maupun menghargai kesukaan anggota keluarga yang lain. Dan di sekolah seperti mau menghargai pendapat teman-teman saat berdiskusi kelompok. Hal ini seperti ini mungkin bagi kalian terlihat sepele, akan tetapi apabila kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan lebih mudah untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika diri kita sudah terbiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, maka kehidupan akan menjadi lebih tenang dan penuh kebahagiaan. Nah, artinya yang Bapak jelaskan tadi, semua itu berawal dari berlatih terlebih dahulu latihan. Ketika sudah mulai terbiasa terhadap itu, maka akan hal itu bisa kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja dapat sampaikan tadi kita di pagi hari ini. Selanjutnya silahkan kerjakan soal di bawah ini. Tulislah ayat Al-Quran tentang perilaku toleransi. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya terjemahkan ayat Al-Quran tentang perilaku toleransi ayat 13 dan tulislah isi kandungan ayat Al-Quran tentang perilaku toleransi ayat 13. Dikumpulkan di Google Classroom. Bapak tunggu di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugas tersebut. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.